Selamat Natal dan Tahun Baru. Eee, saya ucapkan kepada ibu-ibu semua, semoga di tahun 2024 ini, ibu-ibu semua boleh merasakan sukacita yang lebih dari Tuhan Yesus, dan Tuhan juga memberkati segala hal yang ibu-ibu sudah rancangkan di tahun ini. Jadi have the happiest New Year, Happy New Year 2024, wishing you good health and prosperity. Nah, saya mohon maaf karena saya, dalam membawakan latihan dilakukan secara, rekaman, jadi tidak seperti biasa dikarenakan pada hari Jumat saya ada jadwal mengajar. Namun jika nanti ada beberapa hal, jika ingin bertanya, boleh nanti bisa melalui Ibu Nita, ya. Ya, jadi pada kali ini saya masih akan membawakan tentang buku juara matematika ya, khususnya pada bab 9, yaitu tentang bangun ruang. Nah, mungkin ada dari beberapa ibu-ibu sudah mengajar sampai bangun ruang, gitu ya. Jadi nanti untuk ibu-ibu yang sudah menyampaikan materi sampai bangun ruang, nanti bisa share juga dengan teman-teman yang lainnya. Nah, di sini ada 3 pelajaran di dalam buku juara, dan ini adalah pelajaran yang pertama. Yang pertama yaitu mengenal bangun ruang. Nah, untuk kompetensi dasarnya sendiri yaitu mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. Nah, untuk pembelajaran pertama ini, untuk mengenal bangun ruang, tujuan instruksional yang pertama adalah siswa akan dapat mengidentifikasi benda padat atau bangun ruang sebagai sebuah kuboid atau kotak, kemudian kubus, bola, kerucut, tabung, dan atau prisma. Nah, ini yang pertama adalah mengidentifikasi ya. Kemudian yang kedua yaitu mengelompokkan solids atau benda padat yang berbeda menjadi kuboid, kotak, kemudian cube, kubus, sphere, bola, cone, kerucut, silinder, atau tabung, atau juga dengan prisma ya. Nah, sementara untuk konsepnya sendiri, yang pertama yaitu solids atau benda padat dapat dikelompokkan menjadi kuboid atau kotak, kemudian cube, sphere atau bola, cone, kerucut, silinder, atau prisma. Jadi ini konsepnya ya. Nah, saya mau mengajak ibu semua ya untuk bisa mendesain atau merancang sebuah pembelajaran di mana masih dalam menggunakan metode CPA ya. Jadi ada konkret, ada pictorial, dan ada juga abstrak. Nah, karena ini adalah bangun ruang, jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat bisa. Karena apa? Karena benda-benda bangun ruang itu ada di sekitar kita. Jadi kita bisa ajak siswa mengenal berbagai bentuk bangun ruang yang ada di sekitar. Nah, Bapak Ibu bisa juga mengajak siswa-siswa untuk melihat benda-benda yang ada di sekolah, misalkan ada lemari, kemudian ada bola, dan ada berbagai contoh yang lainnya, kemudian meminta mereka untuk mencatat, kemudian ini bentuknya apa, ini bendanya apa. Jadi mereka bisa merasakan bahwa bangun ruang itu dekat dengan kehidupan mereka. Atau bisa juga mengajak siswa untuk mencatat berbagai bentuk bangun ruang yang ada di rumah. Kira-kira yang ada di rumah bentuknya apa saja, kemudian bendanya apa saja. Misalkan mereka menjumpai kaleng susu, nah itu bentuknya apa, menyerupai apa. Jadi ibu-ibu semua bisa mengajak siswa melakukan hal itu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh bangun ruang yang bisa digunakan untuk belajar ya. Pasti bola ya. Kemudian ada juga topi patani yang berbentuk seperti gunung. Kemudian ada dadu. Dan pasti masih banyak yang lainnya ya. Kemudian ada lemari. Kemudian ada tenda yang menyerupai seperti limas. Kemudian akuarium seperti kubus atau balok dan yang lainnya. Kemudian ada coklat ya, atau Toblerone itu bentuknya seperti prisma ya. Kemudian ada celengan,
kemudian ada tool yang lainnya. Kemudian biasanya kalau yang suka belanja online, dikardusin ya, bentuknya seperti kubus ya, atau seperti balok. Itu juga anak-anak juga sering ya suka bermain kardus ya. Jadi kalau kardusnya besar, anak-anak suka ya bermain menggunakan kardus tersebut dan masuk seperti ini ya. Jadi contoh-contohnya sangat banyak ya di sekitar kita ya. Kardus, kemudian juga kon pada ice cream. Ini kaleng seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kita bisa simpulkan kalau mau membicarakan benda konkret mengenai bangun ruang itu sangat banyak ya. Jadi kita tidak akan kesulitan karena memang bangun ruang ini ada di mana-mana ya. Jadi siswa diperkenalkan dengan macam-macam bangun ruang yang berbentuk kubus, balok, tabung, kerucut, prisma, dan limas. Jadi kalau misalkan dengan penugasan seperti itu, siswa bisa mencari seberapa banyak benda-benda yang menyerupai bangun ruang yang ada di rumahnya. Dan mereka mencatat, wah itu bangun ruang apa gitu ya. Tapi memang yang pertama yang perlu dilakukan adalah siswa mengetahui terlebih dahulu apa itu kubus, apa itu balok, apa itu tabung, apa itu kerucut, apa itu prisma, apa itu limas. Kemudian mereka mencatatnya, oh ternyata kerucut seperti topi ulang tahun misalkan, oh seperti cone pada ice cream ya. Atau bisa juga memanfaatkan alat peraga jika misalkan di sekolah tempat ibu bekerja ada alat peraga yang disediakan, kita bisa manfaatkan itu. Namun jika tidak ada, kita juga bisa memanfaatkan kertas-kertas yang sudah tidak terpakai untuk bisa dibentuk seperti bangun ruang ya. Jadi kita bisa memperkenalkan pada siswa kubus dan balok dengan berbagai ukuran. Nah, di bagian pelajaran pertama ini memang siswa diminta untuk mengkategorikan mana itu kubus, mana itu balok. Dan kubus dan balok ini juga bisa disebut sebagai prisma, gitu ya. Karena secara definisi prisma itu adalah bangun ruang yang alas dan atapnya itu memiliki permukaan yang sama. Ya, kalau secara definisi seperti itu berarti sebenarnya kubus dan balok itu adalah prisma. Kemudian apa juga? Tabung itu kan alas dan atapnya juga sama. Sebenarnya itu juga merupakan prisma. Karena apa? Alas dan atapnya itu sama. Ya. Jadi ini secara definisi yang jelas kita bisa meminta mereka untuk bisa mengidentifikasi mana itu kubus, mana itu balok. Ya. Jadi ada berbagai macam tipe prisma selain kubus dan balok tadi ya, yaitu tabung. Tunjukkan pada siswa sebuah kuboid besar dan kuboid yang lebih kecil. Menemukan apakah kedua kuboid ini memiliki tipe yang sama. Lakukan kegiatan serupa pada bangun ruang yang lainnya. Jadi, mintalah siswa untuk menjelaskan jawaban mereka. Nah, pada bagian ini, siswa bisa mengidentifikasi mana bagian yang lebih besar, mana yang lebih kecil, apakah ini merupakan balok, apakah ini merupakan kubus, gitu ya. Jadi lakukan untuk semua bangun ruang, termasuk limas, termasuk kubus, termasuk tabung dan yang lainnya, ya. Kemudian susun berbagai macam bangun ruang secara berderet. Bangun ruang manakah yang bukan kubus? Nah, ini karena siswa diminta untuk mengidentifikasi sehingga kita perlu membuat berbagai desain gitu ya. Kita ubah susunannya, kemudian meminta mereka menentukan mana yang bukan merupakan kubus. Ya, atau bisa kita ganti juga pertanyaannya, mana yang bukan merupakan tabung, mana yang bukan merupakan limas, dan lain sebagainya. Kemudian seandainya ini misalkan kubus gitu ya. Jika benda ini bukan kubus, lalu benda apa sajakah ini? Minta siswa untuk menyebutkan tipe bangun ruang yang bukan kubus tersebut. Kenapa? Kalau misalkan itu bukan kubus, kenapa? Ya, karena misalkan tabung, karena atap dan alasnya ada berbentuk lingkaran. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita sedang mengajarkan sifat-sifat bangun ruang. Namun tidak secara gamblang atau secara
kalimat yang mengatakan bangun ruang berbentuk tabung, itu adalah atasnya lingkaran, bawahnya lingkaran, memiliki luas permukaannya berapa. Tidak sedetail itu ya, karena pada tingkatan dasar ini anak-anak hanya diminta untuk mengidentifikasi saja. Nah, ini ide-ide penugasan bagi siswa. Jadi bagian pelajaran yang pertama ini kita bisa berikan tugas seperti ini ya Ibu-ibu ya. Pasangkan setiap bangun ruang dengan namanya masing-masing. Misalkan kerucut yang mana, kemudian misalkan tabung, kubus, bola, dan lain sebagainya. Atau jika nanti Ibu punya ide yang lain, bisa di-share-kan juga ya untuk penugasan yang lainnya. Kemudian contoh yang lain, lingkari bangun ruang yang merupakan jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan. Bangun manakah yang bukan tabung? Kita bisa lihat bangun manakah, kemudian bangun manakah yang bukan kerucut, dan lain sebagainya. Nah, lanjut pelajaran yang kedua. Di sini adalah membuat contoh objek dengan bangun ruang. Kompetensi dasarnya mengenal bangun data dengan menggunakan berbagai benda konkret, ya termasuk bangun ruang. Ya. Tujuan instruksionalnya yaitu siswa akan dapat mengidentifikasi dan menyebutkan bangun ruang yang digunakan untuk membangun sebuah model dengan menggunakan bangun ruang tersebut. Jadi di sini menggunakan sebuah model. Jadi dari bangun ruang yang sudah diketahui oleh siswa ada kubus, ada bola, kerucut, tabung, prisma, dapat digunakan untuk membentuk sebuah model. Jadi dari bangun-bangunan tersebut nanti bisa terbentuk apa? Nah, di sini Bapak Ibu bisa membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian meminta siswa untuk membuat sebuah model. Misalkan sudah tersedia, seandainya kalau Bapak Ibu sudah menyediakan beberapa bangun ruang, maka ajak mereka untuk membentuk menjadi model yang lain. Apakah menjadi rumah, atau jadi kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian minta siswa untuk menghitung, untuk terbentuk rumah tersebut kita membutuhkan berapa banyak bangun ruang. Misalkan yang limas ada berapa, kemudian yang bola ada berapa, tabung ada berapa, dan lain sebagainya. Kemudian minta mereka untuk menghitung. Ini contohnya ya, hitung bangun ruang di bawah ini. Ada balok, ada kubus, ada kerucut. Di sini ada berapa, kemudian diminta mereka untuk menghitung dan menuliskan jumlahnya di sini. Nah, ini beberapa contohnya. Jika misalkan tempat Bapak Ibu ada alat seperti ini, ya, ada alat peraga seperti ini contoh bangun ruang, kira-kira ada berapa. Kemudian minta mereka menyusun, gitu ya. Jadi seperti menyusun bangunan, tapi yang digunakan adalah bangun ruang. Bisa juga dibentuk seperti kendaraan ya, atau kereta di sini, atau misalkan juga mobil untuk mengangkut barang itu. Atau bisa juga seperti ini ya, Ibu ya. Jadi menggunakan kertas karton atau kardus bekas, kemudian dibentuk sebuah istana. Nah, di dalam istana itu juga termuat bangun ruang. Untuk membentuk sebuah istana, misalkan di sini dibutuhkan berapa tabung, kemudian ada berapa kerucut, kemudian ada berapa kubus dan balok dan lain sebagainya. Jadi ini bisa juga jadi tugas bagi siswa secara kelompok kah atau secara individu kah, ini sebagai proyek untuk mereka bisa kerjakan dan semakin mempelajari semakin dalam mempelajari bangun ruang. Jadi mereka belajar bangun ruang dengan fun gitu ya. Jadi mereka juga bisa bermain peran di sini, misalkan memanfaatkan Lego yang mereka punyai, atau mereka juga membuat perorangan gitu ya dengan istana yang mereka susun. Jadi ini ide untuk proyek yang bisa diberikan kepada siswa. Nah, ini juga ada, kalau Ibu lihat ya, ini bisa cari di YouTube, membuat model bangunan dari barang bekas, seni rupa kelas 1 kurikulum merdeka, yaitu membuat istana. Nah, ini dia yang menarik ya. Jadi bisa dipercantik. Misalkan ini bentuknya bisa berwarna pink, kemudian bisa dikreasikan menggunakan kertas-kertas yang ada, kemudian dibentuk bangun ruang seperti ini. Ini sangat cantik ya, Ibu. Jadi
bisa dijadikan sebagai ide untuk mempelajari bangun ruang. Mereka juga bisa menghitung ada berapa banyak kerucutnya, kemudian berapa kubus yang dibutuhkan. Misalkan mereka ingin membuat taman, juga mereka bisa tambahkan beberapa part yang lainnya. Jadi tergantung kreativitas masing-masing. Nah, itu pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga yaitu mengelompokkan bangun ruang. Kompetensi dasarnya adalah mengelompokkan bangun ruang dan bangun datar berdasarkan sifat tertentu dengan menggunakan berbagai benda konkret. Tujuan instruksionalnya adalah siswa akan dapat mengelompokkan bangun ruang berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Jadi konsep yang diajarkan adalah mereka bisa mengetahui, bisa membedakan dari segi warnanya, kemudian bentuknya dan ukurannya. Jadi tunjukkan pada siswa, ini sebagai contoh ya, tunjukkan pada siswa 2 kelompok bangun ruang yang berbeda dengan warna yang sama. Jadi bentuknya berbeda tetapi warnanya sama. Lalu ditanyakan, apakah persamaan dari bangun ruang tersebut? Karena tujuannya di sini adalah capaian yang diharapkan adalah siswa bisa mengidentifikasi ya dari segi warnanya, kemudian bentuknya dan juga ukurannya. Jadi dari 2 bangun ruang yang berbeda tapi warnanya sama, ternyata yang sama adalah warnanya. Kemudian tunjukkan pada siswa 2 kelompok bangun ruang yang berbeda dengan bentuk yang sama. Apakah persamaan dari bangun ruang tersebut? Tunjukkan pada siswa 2 kelompok bangun ruang yang berbeda dengan ukuran yang sama. Apakah persamaan dari bangun ruang tersebut? Nah, ibu-ibu semua bisa memanfaatkan games ya, menggunakan Kahoot dan sebagainya untuk bisa mengidentifikasi benda-benda ini ya, bangun ruang ini. Nah, ini contoh penugasannya. Jadi ini sudah pada tahap konkret, piktorial ya, ada abstrak ya. Nanti bisa mereka menghitung berapa jumlah bangun ruangnya, kemudian ini dibagi berdasarkan apa. Dari gambar ini bangun ruang ini dikelompokkan berdasarkan apanya, sifat ukurannya dan lain sebagainya. Jadi ya, bangun ruang ini dikelompokkan berdasarkan apa. Jadi ibu semua bisa memberikan tugas. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa menjadi berkat untuk ibu semua dalam merancang pembelajaran khususnya pada materi bangun ruang. Nah, ini adalah challenge untuk ibu-ibu semua. Silakan merancang pembelajaran yang menarik, mencari ide yang menarik untuk mengajarkan materi bangun ruang. Silakan share ide menarik Anda di grup Teams. Kemudian bisa juga ditulis di Words atau di PPT dan lain sebagainya untuk bisa dibagikan bersama. Misalkan ada ide, nanti membuat bangun ruang seperti ini. Kalau tadi saya tertarik dengan istana gitu ya, dari sebuah istana bisa terbentuk, siswa bisa mempelajari ini adalah bentuk tabung, ini adalah bentuk kerucut dan lain sebagainya. Atau bisa juga membentuk mobil-mobilan, tetapi juga memanfaatkan bangun ruang yang ada. Jika nanti ada ibu-ibu yang memiliki ide yang lain untuk menyampaikan capaian pembelajaran yang ada ya, tadi khususnya ada pelajaran 1, 2, 3, silahkan bisa dituliskan, bisa dalam bentuk PPT atau Word. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.